Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipersiapkan. Cek dulu daftar hadirnya ya. Anissa, Desi, Dini, Dian Ayu, Eva, Ketuk, Rasya Umaya, Selvia, Syafa, Siva, Silva, Tasya, Zahra. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sudah siap mau belajar? Kita hari ini akan belajar kimia dan meneruskan materi kita yang kemarin. Kemarin kan Ibu kasih sebuah kasus ya? Iya. Sebuah kasus tentang ibu hamil. Ya. Jadi kita akan membahas tentang pengujian sifat basa pada cairan ketuban ibu hamil. Jadi tujuan pembelajarannya sebenarnya masih sama dengan yang kemarin. Yang pertama, menyadari kebesaran Tuhan yang Maha Esa terhadap fenomena larutan asam, basa, dan garam. Kemudian memiliki perilaku tanggung jawab, kerjasama, jujur, dan rasa ingin tahu dalam melakukan percobaan dan diskusi kelompok. Sejak kemarin sudah melakukan diskusi dan percobaan kan? Sudah. Nah, kemudian menentukan bahan alami yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti kertas lakmus pada pengujian sifat basa pada cairan ketuban di Desa Tanjung Burung dengan Kepar. Yang terakhir itu merancang prosedur pengujian asam basah menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di Desa Tanjung Burung dengan teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Nah, kemarin kan sudah membaca ya wacana ini? Iya, betul. Iya. Ada yang mau menceritakan ulang nggak? Wacananya tentang apa ya? Kira-kira ada yang masih secara singkat aja menceritakan. Ini tentang apa ya kemarin itu wacananya? Ada yang mau tunjuk tangan? Kasusnya di sini apa? Kasus tentang apa? Air ketuban. Kenapa air ketubannya? Kenapa dengan air ketubannya ada permasalahan apa? Kan kita mau memecahkan kasus. Air ketubannya kenapa ya? Ada yang ketuban Rembes. Oke, adanya ketuban rembes di desa terpencil ini kan? Iya. Nah, ceritanya ketubannya rembes. Kemudian permasalahannya apa ya? Kenapa dengan ketuban rembes? Dia susah membedakan mana air Oke, susah membedakan mana air ketuban dengan cairan yang lain ya. Iya. Jadi di sini ceritanya Ibu Ani ini mau minta tolong, ya kan? Iya. Minta tolong untuk gimana caranya supaya Bisa membedakan air ketuban dengan air cairan lain. Oke, sip. Jadi gimana caranya bisa membedakan air ketuban dengan air cairan yang lain yang keluar dari tubuhnya Bu Ani nih. Bu Ani ini kan ibu hamil ceritanya. Nah, jadi kemarin kalian sudah diminta kan mengidentifikasi masalah, kemudian sudah membuat rumusan masalah, lalu organisasi dengan teman-teman kalian. Kemarin kan udah ada beberapa anggota kelompoknya yang konsultasi ke ibu, ya kan? Bu, ini bagaimana? Ini gimana? Kalau saya melakukan ini bagaimana? Kemarin sudah dilakukan. Nah, kemudian kalian juga sudah melakukan percobaan rencana pemecahan masalah ini kan? Ya, sudah. Sekarang dokumentasi aktivitas percobaan kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, silakan perwakilan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 yang bernama Rasya Umaya dan teman saya yang bernama Selvia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Baik, kami di sini menggunakan bahannya itu ada bunga melati. Kami di sini menggunakan bunga, yaitu ada bunga melati Belanda, bunga kembang sepatu, dan bunga belimbing. Alatnya itu ada mangkok, kertasnya kami menggunakan tisu, spatula, saringan, terus ada coret. Yang pertama itu tumbuk terlebih dahulu bunganya. Yang pertama belimbing dulu, bunga belimbing. Tumbuk sampai halus. Setelah ditumbuk, balurkan dengan air sampai merata. Setelah ditumbuk dan dicampur dengan air, disaring supaya tidak tercampur. Setelah itu, campurkan tisu menggunakan airnya. Jadi jangan lupa dijemur ya, biar kering. Kalau udah kering, dilakukan dicelupin ke balutan yang sudah disediakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang sudah perubahan warnanya. Yang pertama yaitu ada bunga belimbing ulur. Yang lainnya perhatikan ya. Tadi saya perhatikan bisa. Ini bunga belimbing buat kelompok 1. Kelompok 2. Sudah siapkah mempresentasikan hasil dokumentasi? Sudah, silakan yang mau maju. Larutan kromat, larutan asam cuka, dan juga larutan garam. Yang pertama itu ada kayak ini kertas lapis yang kunyit, coba larutan cuka, larutan kromat, dan larutan garam. Dari kelompok 3 maju ke depan. Selamat siang semuanya. Siang. Kabar? Baik. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Saya punya pantun sedikit untuk kalian. Ayo. Bu bersem-sem dikunyah-kunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jadi
Alhamdulillah ya, 3 kelompok sudah melakukan pengujian di rumah masing-masing dan memvideokan percobaannya. Tadi rata-rata prosedurnya sama ya. Jadi bahan alami ditumbuk, kemudian diambil sarinya, lalu diapain lagi tadi? Disaring, ya kan sari tadi ambil sarinya, kemudian celupkan kertas, ya, celupkan kertas. Setelah dicelupkan dia keringkan, lalu dipakai sebagai pengganti kertas lakmus. Diuji apakah bisa dipakai sebagai kertas pengganti kertas lakmus atau tidak. Jadi ya tadi sudah ketahuan kan apa saja yang bisa dipakai dari percobaan kawan-kawan kalian. Jadi ibu hanya memberikan penguatan kalau memang ada bahan alami yang bisa dipakai sebagai pengganti kertas lakmus dalam menguji asam dan basa. Oke. Jadi beberapa bahan alami yang umum dipakai sebagai indikator asam basa itu ada kunyit, kembang sepatu, ada bunga mawar, manggis, kol merah, terus itu ada bunga kertas dan bunga apa yang terakhir? Telang. Ya, ini telang. Oke. Ditambah lagi dengan tadi percobaan kawan kalian ya. Ada buah nada, ada melati Belanda ya tadi ya. Ya, ibu juga baru dengar tuh melati Belanda. Ternyata bisa dipakai semua. Bunga apa lagi tadi? Bunga belimbing wulu juga bisa dipakai. Jadi indikator penggunaan ini adalah mana yang menunjukkan perubahan warna dari larutan asam, basa, dan netral. Asam, basa, netral itu bisa kalian pakai dengan larutan yang ada di sekitar kalian. Kayak tadi asamnya rata-rata asam cuka, kemudian basahnya bervariasi. Ada yang pakai sabun, ya kan? Kemudian ada yang pakai Roma, ya kan? Tadi kan beda-beda. Nah, kemudian netral tadi rata-rata pakai larutan darah. Nah, jadi kalau kalian misalnya ada di suatu daerah butuhkan pengujian asam basa, kalian bisa menguji seperti yang telah kalian lakukan sebelumnya ini. Jadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kasus kita kira-kira terpecahkan tidak? Terpecahkan. Jadi ibu hamil bisa memanfaatkan apa? Bahan-bahan alami yang dibuat sendiri di rumah ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi ini bisa kalian edukasikan ke sekitar kalian. Oh, ternyata seperti ini loh, pengujiannya bisa dilakukan dengan seperti ini. Kalian jelasin, kalian bagikan ilmu ini pada sekitar kalian. Oke? Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah antusias, sudah bekerja dengan baik, bekerja keras dan tanggung jawab dengan kelompoknya, sudah melakukan video. Saya akui 3 video ini bagus-bagus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.